Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Jadi suatu ketika ditanyakan kepada baginda Nabi, amal yang mana, amal apa yang paling afdal, paling utama? Kanjeng Nabi Dawud, faqala al-ilmu billahi azza wa jalla, yaitu ilmu tentang Allah azza wa jalla, mengetahui Allah atau ma'rifatullah, ilmu yang amal yang paling afdal itu. Dalam pembagian ilmu di dalam agama Islam yang dikenal dengan ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Ini ilmu yang tertinggi, di mana fondasi ilmu di dalam masalah tauhid. Amalan-amalan yang lain atau ilmu-ilmu yang lain dibangun di atas fondasi itu namanya fondasi tauhid. Mengenal Allah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya rukun Islam yang pertama adalah syahadat, persaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang paling dasar. Jadi kalau suatu bangunan fondasinya sudah kokoh, bangunan yang di atasnya akan kuat. Selanjutnya, faqala sallallahu alaihi wasallam, inna qulilal amali yanfa'u ma'al ilmi billah wa inna kasiral amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Sesungguhnya sedikit amal itu bermanfaat. Sedikit amal itu bermanfaat apabila disertai dengan mengetahui tentang Allah. Dan sebaliknya, sesungguhnya banyaknya amal itu tidak bermanfaat apabila disertai dengan ketidaktahuannya tentang Allah. Jadi ilmu tauhid dasar yang diajarkan di pesantren, wujud di tembakau dan seterusnya, mengenal tentang sifat-sifat Allah, ini sangat penting sekali. Kenapa demikian? Amal yang sedikit apabila disertai dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, itu bermanfaat. Satu contoh amalan sholat kita
bagi orang yang sudah punya ilmu tauhid matang mengenal Allah, sifat afalnya Allah ini akan berbeda dengan orang yang tidak mengenalnya atau hanya sekedar mengenal. Sholatnya orang yang paham tentang ilmu ini jelas berbeda. Sholat yang khusyuk, merasa melihat Allah itu ada di depannya. Kalau tidak bisa merasakan Allah hadir di depannya, yakin bahwasanya Allah melihat dirimu. Sholatnya serius dan pikirannya juga fokus. Beda dengan sholatnya orang yang lupa atau tidak mengenal Allah, atau sholat sekedar sholat tapi pikirannya kemana-mana, hatinya tidak sedang sholat. Karena kondisi manusia itu apabila satu detik saja lupa kepada Allah, maka otomatis sesuatu yang selain Allah akan datang menjadi pesaingnya di dalam pikiran dan hati kita semua. Hanya satu detik saja kita lupa Allah. Jadi kalau amal kita bermanfaat, kuncinya mengetahui tentang Allah. Orang yang mengetahui tentang Allah dalam beramal itu sangat hati-hati. Orientasinya adalah Allah. Allah lagi, dan Allah terus. Dalam beramal, kita pikir di bab ikhlas. Amalan yang tidak disertai dengan keikhlasan atau di dalamnya ada unsurnya, maka amalan itu tidak akan diterima. Orang yang sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, yakin bahwasanya Allah itu melihat tidak segitu saja sampai ke hati kita. Apabila amalan kita, ketaatan kita, kesolehan kita, ibadah kita ada yang diniati selain Allah, Allah melihatnya, dan itu semua tidak akan ada artinya. Amal kita lebih semua apabila ada niatan tidak karena lillahi ta'ala, ada unsur lain, merasa senang dipuji, diunggulkan, mendapatkan tempat di hati orang-orang, kemudian juga setelah itu berharap mendapatkan banyak pengikut. Dengan demikian, setelah banyak pengikut, maka apa yang menjadi keinginan-keinginannya, hajat-hajatnya akan mudah terpenuhi. Ini semuanya dibaca oleh Allah SWT. Dan orang yang jahil, bodoh tentang Allah, meskipun banyak amalnya, sehari semalam gue ibadah terus, awalnya gue puasa, pemilih gue sholat sunnah, subuh berisya, di dalamnya tidak tahu tentang syarat rukun sholat, syarat rukun puasa, kemudian puasa dan sholat malamnya supaya diketahui orang lain, dianggap dia adalah orang yang tekun, orang yang alim, orang yang soleh.
Nanti semua orang taklim kepadanya, meminta doa kepadanya. Ya ini meskipun puluhan tahun seperti ini ya tidak ada manfaatnya. Beda dengan tadi, orang yang alim tahu tentang Allah sedikit, yang diamalkan itu berkualitas, diterima. Amalannya orang yang bodoh, tidak mengenal Allah, hanya mengikuti teman-temannya saja. Jadi poso, sholat dari sholat, baca Quran, tidak hadir, tidak lillahi ta'ala, itu tidak bermanfaat. Sebuah contoh, sebuah lukisan. Tapi saya baca di medsos ada lukisan Raden Saleh, lukisan pemandangan anak itu bernilai 2,4 miliar. Coba kalau lukisan orang biasa, lukisan kita semua yang tidak punya teknik, ilmu tentang dasar-dasar melukis, 1000 orang menggambar, jangankan dibeli, dikasihkan sama orang, mungkin hanya untuk bungkus cabai, bungkus bawang merah dan lain sebagainya. Jadi dengan lukisan tadi yang dilukis dengan secara detail, hampir persis dengan aslinya, ini bernilai sangat luar biasa. Itu dengan didasari ilmu. Baik, selanjutnya ini yang bersumber dari asal hadis sahabat. Wa aman asal faqad qala Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali Dawud radhiyallahu di Kumail, wanita Kumail, ya Kumail, al ilmu khairun minal mal. Jadi ilmu lebih baik daripada harta. Orang menjenengan diberikan kesempatan untuk bekerja atau cari ilmu, kemudian kalian memilih untuk mencari ilmu, itu lebih baik, karena ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa demikian? Al ilmu ya perusukan, ilmu akan menjagamu sementara wa anta tahrusul mal. Dalam urusan harta, kita yang menjaga harta benda kita. Motor sedikit parkir depan pintu rumah atau di samping, disikat maling, perasaan was-was, padahal sudah dikunci, kita tinggal sebentar, perasaan gak enak karena sering kejadian. Dan di metro dan sekitarnya sering banget yang hampir tiap hari itu ada orang mengumumkan, memposting bahwasanya ada dirinya kehilangan atau keluarganya atau saudaranya atau tetangganya hilang. Banyak juga di tempat-tempat masjid, pesantren dan lain sebagainya, tempat-tempat yang orang ibadah, maling itu tidak pandang gitu. Ini soal harta kita yang harus menjaga. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun. Ilmu akan menjadi hakim atau menghukumi, sedangkan harta benda itu dihukum. Selanjutnya wal malu tanqusuhu an-naqd.
Harta ini akan berkurang apabila kita belanjakan, kita langkahkan, otomatis berkurang. Sementara wal ilmu yasku bil infak, ilmu itu akan bertambah apabila kita amalkan. Fadilah kita. Selanjutnya waqul ali aidan radhiyallahu al alimu afdalu min as-sahih. Terus wong alim itu lebih utama ketimbang wong sing puasa. Al-qaim yang sholat di waktu malam, al-mujahid yang tekun, yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau kalian tidak ahli puasa, tidak ahli sholat malam, tekun-tekunan dalam belajar, dalam ngaji, ngantuk-ngantuk dipaksa. Karena dengan ilmu yang kita pelajari, kita menjadi orang yang berilmu, orang alim, akan menjadi lebih utama daripada orang ahli puasa, ahli sholat malam yang bersungguh-sungguh. Makanya dalam ilmu jangan tanggung-tanggung. Sebisa mungkin kita selama diberi kesempatan lakukan kemampuan terbaik untuk masalah ilmu yang jurusan kita kuning, ilmu dunia, sering dimatlaah, sering diskusi dengan teman-temannya. Yang Quran juga berucapannya dikuatkan. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu dahulu. Ibnu Abbas aman bagaimana? Ibnu Abbas di sepupunya bagaimana? Said Abbas itu paman Ibnu Abbas sebagai putranya, sepupunya baginda Nabi atau Abdullah bin Abbas lengkapnya radhiyallahu anhu. Fayyara Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam bainal ilmi wal mal wal mulk. Jadi Nabi Sulaiman bin Dawud diperintahkan untuk memilih, disuruh memilih antara ilmu, kemudian harta benda, dan kerajaan. Fakta bil ilmi fa'utiyal mal wal mulka mal. Selanjutnya Nabi Sulaiman ini memilih ilmu. Dengan memilih ilmu maka Nabi Sulaiman Allah berikan harta dan kerajaan. Jadi ilmu segalanya. Kalau kalian disuruh memilih antara ilmu, harta, dan pangkat kehidupan kerajaan, pilihlah ilmu. Jangan ragu-ragu, pilih ilmu. Dengan ilmu kita bisa menguasai semua, bisa dapatkan harta dan bisa mendapatkan kerajaan. Dulu teman-teman saya waktu saya belajar SMA dan sekolah, itu banyak dari kawan-kawan ya tidak melanjutkan sekolah, tapi memilih mencari harta benda. Ada yang bantu orang tuanya,
di sawah ada yang merantau ke Jakarta. Saya alhamdulillah berkesempatan lebih memilih sekolah setelah tamat SMA, kemudian di pesantren sampai nikah, sama sekali tidak memikirkan harta apakah ada jabatan. Saya fokus kok yang mencari ilmu agama mendalam. Ternyata dengan pilihan saya ini Allah berikan bonus yang lain. Allah berikan harta, Allah juga berikan derajat. Jadi murni ya, ingin ngaji tapi ingin cara barokahnya di pesantren, ya sambil kuliah. Kemudian setelah kuliah ada pendaftaran guru, saya daftar dan alhamdulillah lulus. Itu kalau saat itu ya, saya sudah selesai aktivitas, sudah selesai mantek baru daftar. Sebelumnya ya banyak tawaran, ada yang nawarin ngejak daftar, ada rekan guru ngejak daftar bareng-bareng, tapi waktu itu saya belum menyelesaikan ngajinya dan tujuan saya ke pesantren bukan untuk jadi guru, tapi untuk belajar ngaji. Saya tolak. Ada kawan yang merasa tersinggung, padahal saya benar-benar, saya bilang begini, saya khawatir nanti kalau saya diangkat, kawan saya salah persepsi pikirannya saya sombong, karena banyak dari mereka yang daftar bolak-balik tidak lulus. Alasan saya demikian karena waktu itu saya belum selesai ngajinya, belum kotak alfiyahnya, jadi tidak tergoda dengan ilmu apapun termasuk gawe negeri. Tapi alhamdulillah setelah saya selesai alfiyahnya, sekali daftar saya pertama guru bantu lulus di tahun 2003, kemudian di 2005 SCPNS umum alhamdulillah juga lulus. Itu karena saya memilih ilmu. Dari awalnya saya menjadi santri paling miskin ya, ketika itu kemudian setelah diangkat menjadi santri paling kaya. Yang paling kayanya ya karena yang motor yang lain tidak atau belum punya. Jadi semenjak masih santri ya sudah jadi pegawai negeri. Karena saya benar-benar tulus mencari ilmu, itu bonus dari Allah. Kalau yang sudah menjadi hak kita, jatah kita, tidak akan kemana. Jadi kalau kalian benar-benar tulus ikhlas untuk ilmu apa yang menjadi hak kalian, pasti kalian akan dapat. Karena rezeki, jatah rezeki itu sudah ditentukan. Kalau kita berada di jalan yang mulia untuk ilmu, dalam pekerjaan yang sangat mulia, maka rintangan apapun harus tetap teguh, tetap sabar. Tadi sore ada datang Mbak Halimah informasikan ada kabar duka karena salah satu keluarga yang bukan ujian ayah dan ujian sakit yang luar biasa, dan banyak juga yang lainnya. Apa menjalankan tetap sabar dengan kesabaran dan yakin Allah akan berikan pahala, Allah akan berikan ganti yang lebih baik lagi. Kalau tidak dapat di dunia, pasti di akhirat itu janji Allah tidak bohong. As-sabru laisa lahu ajrun illal jannah. Jadi sabar itu pahalanya tidak ada lain selain surga.
Kemudian juga ujian itu banyak macam. Semua kita, kalian semua jelas ada rintangan-rintangannya, hal-hal yang menghalangi kalian untuk menuntut ilmu, untuk selalu berada di jalan Allah itu sudah pasti. Dan itu harus dijalani dengan penuh kesabaran. Sabar yang tiada habis-habis. Karena kesabaran kita lama-lamanya pada sebatas usia kita sudah selesai, tinggal kita menikmati keindahan dan pahala sabar kita. Karena kesusahan bagi orang iman harus selesai, kita sudah meninggal akan beristirahat, dan dunia sijil mukmin. Memang dunia ini bukan surganya mukmin. Dunia itu sebaliknya menjadi penjara. Kita banyak dibatasi. Kita harus bersabar menjalankan kehidupan. Jadi itu harus kita pegang. Bahagia yang sesungguhnya di akhirat. Satu lagi, sebuah hadis waqala alaihi salatu wassalam, man utiyal Qur'an fara'a anna ahadan utiya khairan minhu faqad haqqara ma azzamallahu ta'ala. Barang siapa yang diberikan Al-Quran, dan keistimewaan, bisa belajar Al-Quran, baca Al-Quran dengan tajwid yang bagus, bisa menghafalnya, menghayatinya, mendalaminya, dan juga mengamalkannya. Kemudian ia menganggap ada orang lain yang diberikan sesuatu lebih baik daripadanya, maka dia benar-benar telah merendahkan apa yang Allah agungkan. Jadi kalau kalian sebagai para ahli Quran, rajin terus Quran, rajin baca, rajin menghafal, jangan pernah menganggap ada orang lain yang lebih baik daripada apa yang Allah anugerahkan kepada kalian. Orang yang terkaya di dunia siapa namanya? Ada yang tahu? Orang Amerika. Semua yang pernah baca berita, banyak ya orang yang kaya yang dari Amerika. Itu kalian jangan sampai tergiur sekalipun dengan orang terkaya di dunia, dengan Al-Quran yang kita pegang, itu lebih mulia, lebih agung Al-Quran daripada harta benda yang mereka miliki. Pemilik Facebook sama jenis maksud berat mengujinya lain. Ada Elon Musk, orang salah satu terkaya di dunia. Kita nggak usah kepingin, karena sekaya apapun dia akan dimilikinya, akan memiliki harta itu ya sebatas dia hidup di dunia. Kalau kita sudah terjun di dalam majelis ilmu, kita fokus, yang menjadi konsentrasi kita adalah keilmuan.
Al-Quran dipahami, dihayati, kemudian ilmu yang untuk memahami Al-Quran, ilmu Nabi Sallallahu juga dipelajari. Itu kalau kalian bisa seperti itu, akan menjadi orang paling mulia, paling agung di sisi Allah. Dan jangan pernah mengira anugerah Allah yang seperti itu sepele. Kalian diberikan hidayah, masuk pesantren itu sudah pemberian Allah yang sangat luar biasa. Karena otomatis kalau di pesantren itu jelas kalian dituntut untuk belajar ngaji yang pertama adalah baca Al-Quran dengan tajwid yang baik. Itu pemberian Allah yang tiada taranya. Apabila kita menganggap sepeda, berarti kalian menganggap hina, menganggap rendah apa yang Allah agungkan. Kalian harus merasa senang, merasa syukur, merasa bahagia, melebihi bahagianya kalian diberikan mobil mewah, misalkan Pajero, Fortuner, dan lain sebagainya, atau memiliki dunia ini sekalipun ya, karena dunia itu ya semenjak diciptakan Allah tidak melihatnya, dan dunia ini adalah dilaknat ya. Dilaknat dunia dan apa yang ada di dalamnya, kecualinya diantaranya adalah orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang belajar, para santri, zikrullah, itu yang tidak dilaknat. Dan orang-orang kekasih-kekasih Allah itu dijauhkan dari yang namanya itu dunia. Minimal hatinya dipisahkan, karena Allah tidak mau diduakan, kekasihnya menduakan Allah. Kalau orang sudah di hatinya, pikirannya pikirin dunia terus, jelas ingat Allahnya pasti lupa, pasti hilang. Allah tidak mau untuk para kekasihnya Allah, mukmin-mukmin yang Allah cintai, hatinya terpaut dengan dunia dulu. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.